Ini untuk pihak ada kami, EasyCash, Kredit Pintar, Bantu Saku, Pinjam Duit, terus apalagi ada Pundi, KTA Kilat, banyak lagi sebenarnya pinjol. Anda sedang dikorbankan oleh si joki pinjol. Kenapa saya bilangin dikorbankan? Anda disebut semi legal. Saya nggak tahu nih bahasa semi legal ini seperti apa. Yang saya ingat waktu saya disomasi oleh pihak ada kami, ya, saya melihat nomor izin mereka, nomor terdaftar mereka, dan mereka ini resmi, ya. Tapi ada yang menghancurkan usaha Anda di balik layar. Jadi kalau pihak ada kami, EasyCash dan lainnya, kalau Anda mau memburu mereka, Anda bisa masuk langsung ke TikTok, di Instagram, atau di Snack Video, atau dimanapun. Yang penting mereka tidak ada di YouTube. Mereka mengajak orang-orang untuk melakukan peminjaman di aplikasi Anda tanpa perlu dibayar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, terima kasih banyak buat Anda yang selalu mensupport, menyempatkan waktunya untuk mendukung channel ini. Oke, kali ini yang mau kita bahas adalah tentang perampok online atau joki pinjol. Ini lebih berbahaya lagi dari debt collector gitu loh. Lebih parah lagi dia ini gitu loh. Kenapa saya bilangin dia lebih parah lagi? Ini berbagai macam gimmick yang mereka ciptakan di sini. Ya, ini buat ada kami, buat EasyCash, buat Kredit Pintar, Bantu Saku, Pinjam Duit. Anda bisa soroti ini para joki-joki pinjol. Kenapa saya bilangin Anda para soroti? Karena Anda dikorbankan dalam hal ini. Ya, kok bisa? Gitu loh. Makanya Anda simain video ini sampai habis. Dan juga yang terjebak di joki-joki ini boleh bergabung di sini dan isi di kolom komentar bagaimana tipu daya mereka sejak awal yang mengaku joki amanah, joki jujur, konsultasi ini, konsultan ini, penghapusan ini, penyelesaian ini. Isi di kolom komentar. Dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena satu supportan dan dukungan Anda itu sangat berharga bagi saya dan channel ini, supaya ini masih berkembang dan direkomendasikan ke orang-orang yang membutuhkan informasi. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Joki atau perampok online. Sekarang kita bukan menghadapi soal debt collector saja. Ternyata ada yang lebih parah di luar sana, mengajak orang lain untuk meminjam di pinjol dengan iming-imingan yang cukup luar biasa gitu loh. Ya, dengan catatan ini adalah kita pinjam untuk menyelesaikan pinjol-pinjol legal. Anda tidak perlu bayar. Itu dalihnya. Saya mau tanya dulu, siapa yang menjadi korban joki di sini? Ya, saya yakin Anda yang menjadi korban joki, Anda tidak menemukan mereka ada di YouTube. Tapi Anda hanya menemukan mereka ada di TikTok, Instagram, Google, dan Facebook. Cuman di situ mereka ada. Kalau di YouTube mereka tidak ada. Di YouTube mereka hanya memasang iklan mereka di kolom-kolom komentar, orang-orang yang mengedukasi atau konten-konten yang rame tentang membahas hutang-hutang. Ayo, isi di kolom komentar nama jokinya siapa dan dari mana Anda mendapatkan informasi tentang joki ini dan bagaimana mereka mengajak Anda dan melakukan penipuan terhadap diri Anda. Isi permasalahan tentang joki makin kesini makin marak dan banyak teman-teman yang terpengaruh akan hal-hal ini. Tak jarang banyak orang yang menggunakan jasa-jasa mereka, padahal mereka sedang diperbodoh. Kenapa saya bilang diperbodoh? Tadi malam saya live di TikTok. Ya, ada orang yang menyampaikan dia diajak oleh joki untuk mendownload pinjol-pinjol legal dengan sistem bagi hasil 50-50. Ya, begitu uang yang dia dapat itu dicairkan dari pinjaman online, si korbannya ini mengirim setengah kepada si jokinya, dan si jokinya langsung kabur, menghilang. Oke, itu yang versi menghilangnya. Ada juga yang mengaku amanah,
Dia nggak hilang-hilang, tapi dia selalu ada. Tapi chat WhatsApp Anda tidak pernah ditanggapi lagi kalau dia sudah mendapatkan tujuan mereka. Contoh, Anda sudah diajak nih untuk pinjol dengan sistem bagi hasil 60-40. Begitu dana sudah dapat sama mereka, 1 minggu atau 2 minggu ke depan Anda dibenturkan dengan satu masalah yang katanya semula Anda tidak ditagih, Anda tidak dikejar-kejar, tiba-tiba ada penagihan atas nama Anda. Anda pasti akan berbalik ke jokinya. Si jokinya tidak akan menanggapi lagi. Kalau Anda terlalu banyak bicara, si jokinya akan memblokir. Ada kasus yang seperti itu. Ya, dan ada juga kasus lainnya. Ya, si joki ini ketika dia mendapatkan korbannya, dia akan meminta data-data korbannya ini dan dia akan melakukan peminjaman sendiri melalui handphone dia. Ketika dia melakukan peminjaman sendiri melalui handphone dia, ini sudah tidak bisa terkontrol lagi. Besar kemungkinan dia akan melakukan peminjaman sepuas hati tanpa ada batasan. Ya, dan habis itu besar juga kemungkinan Anda tidak akan mendapatkan bagian dari hasil kerjasama tadi. Habis itu ada lagi cara si joki, yaitu dengan cara mengarahkan Anda dari jarak jauh. Anda yang mendownload, ya, Anda yang mengajukan pinjaman, si jokinya hanya mencarikan data-data kontak-kontak palsu. Tapi di awal Anda akan dibebankan dengan biaya layanan 150 sampai 300 ribu dengan catatan membeli amunisi. Udah kayak mau perang aja kan, membeli amunisi. Padahal apa yang mereka lakukan? Hanya pengeditan kontak-kontak fake. Ya, atau mempalsukan KTP yang ada. Ya, itu modus-modus si joki. Dan ini untuk para aplikasi. Saya mendapatkan informasi tadi malam dan korbannya itu ada. Ya, ini untuk pihak ada kami, EasyCash, Kredit Pintar, Bantu Saku, Pinjam Duit, terus apalagi ada Pundi, KTA Kilat, banyak lagi sebenarnya pinjol. Anda sedang dikorbankan oleh si joki pinjol. Kenapa saya bilangin dikorbankan? Anda disebut semi legal. Saya nggak tahu nih bahasa semi legal ini seperti apa. Yang saya ingat waktu saya disomasi oleh pihak ada kami, ya, saya melihat nomor izin mereka, nomor terdaftar mereka, dan mereka ini resmi. Ya, tapi ada yang menghancurkan usaha Anda di balik layar. Jadi kalau pihak ada kami, EasyCash dan lainnya, kalau Anda mau memburu mereka, Anda bisa masuk langsung ke TikTok, di Instagram, atau di Snack Video, atau dimanapun. Yang penting mereka tidak ada di YouTube. Mereka mengajak orang-orang untuk melakukan peminjaman di aplikasi Anda tanpa perlu dibayar. Ya, dengan dalih Anda itu belum legal sepenuhnya. Kan dia bilangin semi legal. Ya, walaupun saya 5 tahun ini ada di YouTube, saya tidak menemukan pinjol itu adanya namanya semi legal. Yang saya tahu adanya legal dan ilegal. Ya, legal dulu itu dibagi menjadi 2, terdaftar dan terverifikasi. Ya, ilegal tidak ada lagi yang dibagi. Tapi ada pembodohan publik di posisi ini. Dia sebutlah semi legal. Ya, dengan dalih tidak perlu dibayar. Gitu loh. Jadi buat nanti dari pihak-pihak ada kami, nanti saya juga bisa koordinasikan dulu dengan rekan saya nanti, biar kita arahkan lagi ke lawyer ada kaminya, dan kita cari joki-joki yang ada di TikTok itu, dan kita arahkan dan biar disomasi, biar mereka mengkonfirmasi lebih lengkap apa maksud mereka dengan semi legal. Ya, saya ini berupaya loh untuk melakukan edukasi, meluruskan cara pemikir orang-orang yang telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol atas dasar ketidakmampuan dan ketidaktahuan. Tapi di balik layar ada orang-orang yang sengaja mengarahkan orang untuk melakukan peminjaman. Ya, kejam nggak cara ini? Dan ada pula orang yang terpengaruh. Orang yang terpengaruh ya wajar-wajar saja. Seperti yang saya bilang, orang yang telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol, ini adalah orang sakit. Ya, orang yang sedang sakit parah, apapun obat yang kita berikan, dia nganggap itu adalah sebuah kesembuhan.
dan akhirnya dia masuklah ke dalam hal-hal yang tidak nyambung dengan konsepnya. Bukan penyakit dia yang sembuh, tapi malah tambah parah. Ya, masuk terpengaruh ke joki-jokian, terpengaruh ke jasa hapus data yang penipuan, terpengaruh dengan negosiasi pokoknya saja. Ya, ini akibat apa? Akibat dia terlalu parah sakitnya dan dia berharap mendapatkan obat seketika itu. Ya, sehingga dia asal aja, siapapun yang beri saran, dia nganggap itu adalah obat yang terbaik, yang akhirnya itu adalah racun yang mencelakai diri mereka sendiri. Ya, ini buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, saya berharap banget kalau Anda ingin keluar dari pinjol, jangan ikut-ikutan jasa joki. Apalagi yang Anda sebut semi-semi legal itu. Tidak ada pinjol yang namanya semi legal. Dari mana Anda dapat bahasa itu? OJK tidak pernah bilang ini ada semi legal. Ya, dari petinggi-petinggi yang mengatur perbankan yang ada di Indonesia ini, nggak ada bahasa semi legal. Dari mana Anda mendapatkan bahasa semi legal? Ya, apa itu semi legal? Ya, jadi kan lucu. Jadi teman-teman itu, saya nggak nyalahin Anda kok sepenuhnya, karena Anda dalam keadaan panik, Anda dalam keadaan stres. Siapapun yang memberikan edukasi, siapapun yang menunjukkan jalan, Anda anggap itu adalah solusi saat itu. Tapi akhirnya Anda terjebak dengan hutang-hutang yang cukup parah. Ya, ini buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Mau Anda galbay dimanapun, dipinjol apapun, kalau Anda sudah tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Jangan pernah tergiur dengan jasa-jasa joki-joki yang seperti ini. Dan jangan pernah menggunakan jasa-jasa hapus data. Ya, hutang itu bisa kita selesaikan dengan cara berusaha. Makanya Anda harus berusaha dan bekerja. Kalau saat ini usaha dan pekerjaan Anda masih belum ada, ya sudah, Anda tetap juga berusaha mencari pekerjaan dulu. Ya, kalau misalnya pekerjaan Anda hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Anda, penuhi kebutuhan hidup sehari-hari Anda dulu. Yang penting jangan melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Ini akan merugikan diri Anda, percaya sama saya. Anda kalau sudah masuk ke ranah pinjaman online, apalagi itu sudah cukup banyak, Anda stres sendiri kalau tidak menemukan jalan keluar yang pas untuk hidup Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja di sini. Saya cuma menjelaskan buat teman-teman tentang bahaya-bahaya selain kita menghadapi debt collector dari pinjol di saat kita telat bayar. Ternyata banyak penipu-penipu di luar sana yang mengatasnamakan diri mereka bisa membantu Anda untuk menyelesaikan hal itu. Ya, pertimbanglah logika Anda, karena yang akan jadi sasaran korbannya diri Anda sendiri. Kalau saya di sini hanya mengingatkan dan menunjukkan Anda bahwa itu adalah jalan yang sesat. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.